itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu. Di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai, ya keluar itu sikap yang cerdas. Bahwa dalam setiap sikap politik apapun itu ada split sebenarnya. Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air. Di mana basis konstituen antara Anies dengan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah ya di berbagai tempat. Persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies sudah dinyatakan berbeda dengan Presiden Jokowi. Misalnya terhadap ibu kota negara, Pak Jokowi karena perspektif geopolitik ingin memindahkan ibu kota di Kalimantan, sementara Pak Anies tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta. Itu kan dua hal yang berbeda. Inilah yang menciptakan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Ya, di politik itu apapun narasi yang kita bangun, toh akhirnya masyarakat menilai realita perilaku politik yang ditampilkan itu. Bahwa ya integritas politik itu merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga oleh masing-masing partai, karena itu akan menjadi trust, kepercayaan masyarakat terhadap partai, juga terhadap ya individu-individu yang berpolitik itu. Sejumlah kader Nasdem akhirnya pilih angkat kaki dari partai. Mungkinkah pengumuman Anies akan menjadi efek bola salju yang menghancurkan Nasdem? Politisi senior Nasdem Kalbar tolak dukung Anies, pilih keluar dari partai. Politisi senior Nasdem Kalimantan Barat Andreas Acuy Simanjaya menolak keputusan partainya yang mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Andreas justru memilih keluar dari keanggotaan Nasdem. Andreas mengaku telah resmi mundur dari partai. Surat pengunduran dirinya diajukan secara tertulis ke partai. Dia juga sudah menyampaikan surat pengunduran dari kepengurusan Partai Nasdem ke KPU Kalbar. Ketua Apindo Kalbar ini menilai politik identitas itu berbahaya. Dia mengaku tidak mau Indonesia terpecah karena strategi politik seperti itu, sehingga dia khawatir kampanye politik identitas ini digunakan untuk seluruh Indonesia. Andreas mengaku memilih mundur karena tidak ingin pilihannya yang berbeda dengan keputusan partai membuat gejolak di internal. Dia mengaku memilih mengorbankan perjuangannya selama ini di dunia politik. Nasdem resmi usung Anies jadi capres. Nasdem diketahui resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di 2024. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk pemilu 2024. Keputusan ini diumumkan Ketum Nasdem Surya Paloh. Anies Baswedan hadir dalam deklarasi capres Nasdem tersebut. Menurut Paloh, dia meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Paloh menuturkan Nasdem memilih yang terbaik, oleh karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November. Poros Anies terancam bubar. Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat. Poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 ini juga masih alot menentukan figur cawapres. Menanggapi itu, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari 3 parpol tersebut masih terus dilakukan. Khalid juga tak setuju bila poros Nasdem, Demokrat dan PKS dinilai terancam bubar. Menurutnya, dalam penentuan urusan bangsa tak bisa tergesa-gesa. Suara Nasdem, Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Khoiri atau Gus Coy juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia, semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi. Namun, dia bilang ada satu hal yang sama jadi titik temu dalam misi bersama Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Ia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan, mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin. Bagi dia, waktu deklarasi koalisi hingga nama cawapres juga relatif sehingga wajar beda pandangan. Ia tak
menampik Demokrat mengusulkan AHY jadi pendamping Anies. Lalu, PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher sebagai cawapres. Dia yakin nanti ada waktunya tak ada lagi manuver masing-masing parpol yang menonjolkan ego sektoral partai dengan menawarkan figur kadernya. Gus Coy menekankan pentingnya kesolidan, bersatu hingga jangan lonjong mendukung figur cawapres. PDIP sindir Nasdem tak sejalan usai dukung Anies Baswedan. Pengamat hak Nasdem ajukan capres. Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tidak berdasar. Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik. Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai capres 2024. Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal capres 2024, maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional. Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDIP di Jakarta, pada minggu kemarin, Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu. Lebih jauh, Hasto menyebut biru itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa biru yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan. Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran. Willy menilai membandingkannya dengan Partai Gerindra yang juga sudah mendeklarasikan Capres 2024, yaitu sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Willy berpandangan atas hal tersebut seolah dosa besar bagi sebuah partai mencalonkan seseorang menjadi presiden. Dia pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi bulan-bulanan setelah mendeklarasikan Anies. Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan Nasdem tak mempersoalkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Sebaliknya, Nasdem mengaku bersyukur karena dipandang berbeda dan lebih diperhatikan dibandingkan partai lain terkait pengusungan capres. Terkait etika politik yang disinggung Hasto, Willy mengaku sepakat dengan pernyataan itu. Dia mengungkapkan kembali pernyataan Hasto bahwa sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan kesuksesan dan keberhasilan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatan. Willy menegaskan Nasdem akan turut memastikan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi bakal selamat hingga akhir masa jabatan.